Baik, kali ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Ini salah satu yang nanti masuk ke dalam materi di UAS seperti itu. Jadi barisan aritmatika itu adalah deret hitung. Jadi kalau di beberapa sumber mungkin mengatakannya sebagai deret hitung. Nah, apa sih yang membedakan nanti antara barisan dan deret aritmatika dengan barisan dan deret pada geometri kayak gitu. Jadi ada dua, aritmatika dan geometri. Nah, pertama di barisan aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Ya, oke, taruh depan dulu. Jadi ada dua rumus ya di barisan dan deret aritmatika. Ini pertama, rumus suku ke n. Suku ke n itu sama dengan UN. Jadi dirumuskan dengan UN. A plus N min 1 dikali beda. A ini adalah suku pertama. A suku pertama. N itu banyaknya suku. B itu beda. Oke. Penamaannya juga nggak terlalu rumit ya. Lalu SN atau jumlah N suku pertama. Nah, ini mungkin bingung, ada suku, ada apa. SN sama dengan ini. SN sama dengan N per 2 kali A plus UN. N per 2 kali A plus UN. UN tadi suku ke N. Atau bisa diingat juga dengan N per 2 kali 2A plus N min 1 dikali beda. Jadi ini ketika UN-nya dijabarkan maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, maksudnya gimana? Saya buat dulu barisan aritmatika. 1, 3, 5, 7, 9, 11, titik sampai ke N misalnya. Titik lah misalnya. Baik ke X misalnya. Misalnya sebanyak X. Nah, kalian bisa lihat bahwa barisan ini berpola, betul? Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11 ini adalah barisan bilangan ganjil. Barisan bilangan ganjil itu bisa terbuat ketika setiap sukunya dijumlahkan 2. 1 ditambah 2 maka menghasilkan suku kedua, 3. 3 ditambah 2 maka menghasilkan suku ketiga, yaitu 5. 5 ditambah 2 menghasilkan 7. 7 ini suku ke-4. Betul? Nah, ini disebut sebagai barisan aritmatika. Ketika kita bisa melihat bedanya, yaitu ketika kita kurangi suku depan dengan suku belakang, itu mempunyai beda yang sama dengan yang lain. Jadi 3 kurang 1 bedanya 2 atau selisihnya 2. 5 kurang 3 selisihnya juga 2. 7 kurang 5 selisihnya 2. 9 kurang 7 selisihnya juga 2. Itu disebut sebagai barisan aritmatika. Nah, sekarang coba kita mau lihat suku ke N. Ini suku 1, suku kedua, suku ketiga, suku 4, suku 5, suku ke-6, suku ke-7. Nah, sekarang coba U ke-7. U7 sama dengan berapa gitu kan. Nah, U7 ternyata pertama, suku pertamanya berapa? A-nya 1. Berarti 1 ditambah N, U7. Ini kan UN, berarti N-nya juga 7. 7 kurang 1 kali beda. Bedanya berapa? Selisih tadi. Beda itu kan selisih tadi. Ternyata semua selisihnya 2, maka bedanya 2. Oke, jadi 1 ditambah 7 kurang 1, 6 dikali 2. 6 kali 2 berarti 12 tambah 1 sama dengan 13. Kalau kita secara manual, ini kita tambahkan 2 lagi, maka hasilnya 13. Gitu. Itu untuk melihat suku ke, kayak gitu ya. Nah, sekarang kalau jumlah suku N pertama tadi, SN. Misalkan kita mau lihat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah S atau jumlah 5 suku pertama, berarti S5 sama dengan N per 2, berarti N dengan 5. 5 per 2 dikali, kita langsung pakai yang ini aja. 2 dikali A. A itu suku pertama, berarti suku pertamanya 1. Ditambah N. N-nya 5. Kurangi 1 kali beda. Bedanya berapa tadi? 2. Maka 5 per 2 nya kita biarkan saja dulu. 2 kali 1 berarti 2. Ditambah 5 kurang 1 kan 4. 4 kali 2, 8. 2 tambah 8 berapa? 10.
10 bagi 2, 5. 5 kali 5, 25. Oke, bisa dipahami ya. Jadi 2 kali 1, 2, ditambah 5 kurang 1 kan 4 kali 2, 8. Saya tulis cepat di sini karena ini operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Dan kalau misalnya bingung bisa di pause dulu, dicoba ngerjain secara manual sendiri. Nah, ini kita dapatkan 25. Apa sih 25 itu? 25 itu jumlah 5 suku pertama dari barisan ini tadi. Coba kalau kita secara manual. 5 suku pertama berarti 1, 3, 5, 7, 9. Maka 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 7, 16. 16 tambah 9, 25. Ternyata sama. Seperti itu. Nah, apakah maksud dari 5 suku pertama itu terus saya bisa membuat 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena suku pertamanya tadi kan kita makainya di sini A-nya kan 1, bukan 3. Kalau kalian buat ngambilnya segini, ini kan sama-sama 5 nih. Tapi kan suku pertamanya dia di sini 3. Padahal yang kita pakai tadi 1. Jadi pasti hasilnya beda. Gitu. Dasarnya seperti itu, barisan dan deret aritmatika. Jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan di mana setiap bedanya itu selisihnya sama gitu. Jadi kayak ini tadi selisihnya 2. Nanti kalau misalnya saya buatkan lagi misal di sini ya. Ada 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Maka ini juga merupakan barisan aritmatika karena bedanya 2 kurangi 4 berarti selisihnya 2. 6 kurangi 4, 2. 8 kurang 6, 2. 10 kurang 8, 2. 12 kurang 10, 2. Tuh. Bedanya 2 kayak gitu. Apakah harus 2? Enggak. 3 juga bisa. Misalnya 1, 4, 7, 10 gitu kan. Itu juga. Nah, kalau misalnya dia bentuknya gini. 1, 4, 7, 10, 13, 15 dan seterusnya. Apakah ini disebut sebagai barisan aritmatika? Bukan. Karena oke, dia di sini 3. Di sini dia 3. Di sini juga 3, sini juga 3. Tapi di sini 2. Maka dia bukan barisan aritmatika. Barisan aritmatika dia harus sama semua. Bedanya harus sama. Seperti itu. Itu dua rumus ini harus dipelajari. UN suku ke N dan jumlah N suku pertama. Ini yang paling sering keluar. Atau yang paling sering digunakan. Jadi dicatat agar tidak lupa. Sekian, terima kasih.